Hakim menyandang predikat wakil Tuhan karena diberi tugas dan tanggung jawab mengadili pihak yang benar dan salah. Namun ketika para wakil Tuhan ini justru termakan godaan dan rayuan rasuah, kemana lagi masyarakat bisa mempercayakan penegakan keadilan? Saya sudah bersama Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Muhammad Syarifuddin. Pak Ketua MA, terima kasih sudah hadir di Rosi. Terima kasih. Malam ini saya boleh hadir bersama Mbak Rosi di studio. Saya sungguh menghargai Pak KMA karena Bapak memenuhi undangan kami di saat institusi ini sungguh-sungguh mendapat sorotan. Izinkan saya memulai satu pertanyaan awal, Pak Syaf, yaitu tentang dua hakim agung. Awalnya satu untuk perkara korupsi simpan pinjam koperasi, lalu kemudian ada satu lagi sehingga ada dua. Bagaimana Bapak melihat peristiwa ini? Apakah ini sesuatu yang mengejutkan atau sebenarnya sebagai seorang ketua hakim Mahkamah Agung, Bapak sudah melihat memang ini akan datang waktunya? Yang pertama, tentu ini mengejutkan saya karena saya tidak menduga ini akan terjadi. Tapi dibalik saya merasa terkejut karena tidak ada catatan-catatan dari track record atau dari temuan-temuan kita yang negatif dari keduanya ini. Namun di sisi lain, saya merasa bersedih, Pak Rosi. Kenapa saya merasa bersedih? Karena mereka ini kan teman kerja saya, tiap hari saya ketemu, dan anggota di bawah itu kan staf-staf itu juga anak-anak saya. Nah, sekarang mereka kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan ada yang sudah ditahan kan. Ya. Nah, tentu persoalan hukumnya kita akan serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti dan kita mendukung sepenuhnya. Hanya harapan kita hendaknya azas praduga tidak bersalah tetap ditegakkan dan prosesnya berjalan sesuai menurut ketentuan yang berlaku. Ya. Pak KMA mengatakan sungguh terkejut karena melihat selama ini berinteraksi dan tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Publik terkejut karena wow, sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Bapak, dua hakim agung menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Meskipun Pak Syaf, publik juga melihat begini, ya memang sudah menjadi rahasia umum di Mahkamah Agung itu, jual beli perkara bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Itu menjadi rahasia umum, Pak Syaf. Jadi yang ingin saya katakan, ada dua hakim agung tersangka ini terkejut, tapi buat publik ya memang sudah layak dan semestinya. Baik, tapi kita kan punya badan pengawasan, Pak Rosi. Punya badan pengawasan, di samping badan pengawasan kan juga ada Komisi Yudisial yang mengawasi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Baik dari catatan badan pengawasan maupun dari catatan Komisi Yudisial yang disampaikan kepada kita, tidak ada catatan yang masuk ke kita bahwa kedua orang ini melakukan pelanggaran kode etik. Itu yang saya maksud. Kalau saya balik pertanyaannya, Pak, ketika ada Dewan Pengawasan, Ya. ada Komisi Yudisial tidak menerima catatan ini, bukan berarti mereka telah atau tidak pernah melakukan upaya pemerasan, jual beli perkara. Bisa saja ada masukan, tetapi tidak didengar oleh KY maupun Dewan Pengawas, sebutannya Badan pengawas. Badan Pengawas. Ya. Jadi memang ada pembiaran oleh Badan Pengawas terhadap track record dua hakim ini. Saya rasa tidak. Jadi kita di badan pengawasan itu, saya pernah menjadi kepala badan pengawasan ini. Kita turun ke lapangan, menurunkan tim, itu semuanya terbuka ya Pak. Kalau memang ada temuan-temuan kita, pasti kita proses. Karena memang itu sudah tugas dari badan pengawasan itu. Oke. Nah, cuma kadang-kadang kan badan pengawasan ini
manusia juga. Ya, ya tentu sebatas perangkat peraturan-peraturan yang ada pada kita yang dia laksanakan. Dia tidak bisa mengikuti rekam jejak hakim atau aparat ini sampai dia pulang ke rumahnya sana. Ya. Nah, tentu terbatas. Pak, saya mau minta klarifikasi, Pak. Ya. Waktu itu setelah Hakim Agung Sudrajat Dimyati menjadi tersangka KPK, Ya. sebutkan bahwa sebelum ke KPK, Hakim Agung itu menemui pimpinan dulu katanya dan meminta restu pada pimpinan KPK. Ini ke pimpinan MA bukan Ya. KPK. Ya. Yang mau saya tanyakan, siapa yang memberikan restu dan restu seperti apa yang diberikan oleh pimpinan MA? Bukan restu ya. Kita kan tidak tahu masalahnya, Mbak Rosi. Waktu itu sama sekali Kita belum tahu kan, cuma dengar berita atau kita dengar berita bahwa dia sudah jadi tersangka kan begitu waktu itu. Saya telepon dia, Pak Derajat, Anda di mana? Saya ada di rumah, Pak, katanya. Nah, begitu. Ini saya bingung, katanya, saya dijadikan tersangka. Begitu. Pagi-pagi dia datang ke kantor, kita kumpul di situ sesama pimpinan, kita tanya, ya, Bapak di mana semalam? Ada di rumah, katanya. Loh, ini kan Bapak sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diminta untuk datang ke KPK, kan begitu. Nah, ya, ini sudah ketentuan hukum begini. Saya bilang, ini diminta supaya Bapak datang ke sana. Ya, kita persilahkan. Dan dia ketika itu bilang sama kita bahwa dia clean, katanya, dia tidak ada apa-apa. Kan begitu kan, kita sempat tanya dong, Pak. Bapak, lah, saya bilang silakan aja. Nanti Bapak buktikan saja di sana. Kalau memang tidak, silakan aja. Itu penuhi panggilannya. Oke. Ya. Jadi untuk saya klarifikasi pada Ketua MA, jadi bahkan Ketua MA sendiri tidak tahu ada satu Hakim Agung awalnya dia tersangka KPK, jadi tidak ada koordinasi dulu antara, bukan koordinasi, tetapi semacam ada informasi awal yang diberikan KPK pada Ketua MA bahwa ada Hakim Agung yang jadi tersangka, itu nggak ada ya Pak ya? Oh, enggak. Oke, good. Baik. Bapak tahu dari berita? Iya. Jadi seorang Ketua Mahkamah Agung tahu Hakim Agungnya itu jadi dari berita? Iya. Dan Bapak panggil beliau? Ya, saya telepon. Itu saya tahu. Kalau tidak saya telepon, saya tidak tahu. Saya kan, kok jadi tersangka ini, di mana ini anggota saya? Saya tanya, di mana, Pak? Nah, itu jawabnya seperti yang saya sebutkan tadi. Saya di rumah, Pak. Semalam ada di rumah, katanya. Ya, karena memang ia tidak masuk dalam OTT. Maksud saya, Hakim Agung Sudrajat Dimyati itu tidak masuk dalam di OTT. Baru dalam penyidikan dijelaskan oleh KPK. Iya. Ya. Saya kan tahunya belakangan, Mbak Rosi. Jadi setelah cerita belakangan bahwa rupanya pada malam hari itu sudah ada beberapa staf yang ditangkap, kan begitu ya. Nah, itu saya baru tahu rupanya rangkaian dari cerita-cerita staf itu merembetlah ke Sudrajat ini. Ya. Begitu. Pak Safrudin, saya juga mau konfirmasi ke Bapak. Setelah ada penetapan tersangka oleh pada Hakim Agung, itu kemudian gedung Mahkamah Agung dijaga tentara. Oh, iya. Apakah ini simbol atau pesan yang Bapak kirimkan pada KPK supaya jangan ganggu kami karena kami dijaga militer? Enggak, bukan begitu, Mbak Rosi. Jadi, ya sebetulnya dijaga militer ini kan seperti mau perang ya. Nah, sebetulnya itu bukan dengan KPK. Perang itu justru dengan koruptor itu yang kita mansurkan. Kenapa begitu? Kejadian Sudrajat ini, Sudrajatnya kan tidur di rumah. Bagi Hakim Agung yang lain, ini bisa saja kami sedang tidur di rumah, tiba-tiba orang di bawah yang tanpa sepengetahuan Hakim Agungnya, karena Hakim Agung itu kan mengusul perkara kan tiap hari, Pak. Tiba-tiba dia jadi tersangka, kan begitu. Nah, lalu bagaimana ini caranya? Karena ini kan agak berubah modusnya, Pak. Kalau selama ini biasanya kan ke panitera, ke Hakim Agungnya, ini kan tidak. Justru lewat staf, oknum staf ya, anak kita itu sebetulnya juga. Tapi yang sama sekali tidak mau nyangkut perkara yang dihubungi. Nah, jadi kawan-kawan ini takut seperti itu. Jangan-jangan ini kita terjadi begini nanti. Nah, hubungannya sama dijaga sama tentara? Nah, ya itu
penjagaan yang ada di Mahkamah Agung itu betul itu militer, tetapi itu dari pengadilan militer yang ada di bawah Mahkamah Agung, sehingga kami itu mudah menempatkan mereka untuk berjaga di situ. Jadi bukan dari luar lingkungan Mahkamah Agung. Tapi saya mau menutup pertanyaan saya soal tentara ini, karena cukup aneh kalau Mahkamah Agung setelah Hakim Agungnya ditetapkan sebagai tersangka lalu kemudian dijaga militer. Apakah ini akan permanen? Itu pertanyaan saya, Pak. Oh ya. Apakah akan seterusnya atau enggak gitu, Oh ya, Pak? enggak, Ya. itu tidak ya. Tidak benar kalau itu penjagaan itu diarahkan seperti menghalangi KPK. Oh tidak, sama sekali tidak. Kami justru mendukung sepenuhnya kegiatan KPK itu, dan saya malah berterima kasih. Dengan begitu, dengan jalannya hasil pemeriksaan seperti ini, saya kan bisa tahu, oh ini kalau begini ini yang tidak baik ini siapa, yang mana. Momentum untuk bersih-bersih. Iya, jadi kita bisa berterima kasih sehingga yang tidak baik ini ya bisa dibersihkan, bisa diamputasi, Baik. supaya tidak menularkan yang ke yang lain, justru malah. Ditetapkannya 2 Hakim Agung dan sejumlah pegawai kepaniteraan MA sebagai tersangka kasus suap seakan memperkuat dugaan